Besi atau kampak adalah logam berat. Jika jatuh ke dalam air, pasti tenggelam. Tetapi mengapa bisa timbul? Ayo simak kisahnya. For God is nothing impossible. Kisahnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat 33. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kampak itu ke dalam air. Lalu berteriaklah ia, "Wahai Tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjuk di tempatnya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu melemparkannya ke sana, lalu timbullah mata kampak itu, dibuatnya. Lalu berkatalah, "Ambillah." Orang itu mengelurkan tangannya dan mengambilnya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu berkata, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang di sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu beritahukan kepadaku siapa dari antara kita yang memihak kepada Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku, melainkan Elisa, nabi Allah di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidur." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukannya kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara yang dengan kuda dan kereta ada di sekeliling mereka. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Salam sejahtera untuk kita, bertemu kembali dengan Pendeta Najaruddin dalam renungan pagiku, ragiku khususnya. Kita akan membahas mata kampak yang timbul oleh karena Elisa, dan juga bagaimana Elisa dikepung dan bagaimana perlindungan Allah bagi Elisa dan bagi Gehazi atau bagi bujang Elisa, pembantu Elisa. Rencana membangun asrama para nabi. Nah, karena asrama sudah sempit, mereka ingin membangun asrama. Mereka kerja gotong royong, ada yang pinjam kampak orang saat sedang bekerja. Lalu kampak itu jatuh di sungai Yordan. Tuhan melalui Nabi Elisa membuat kampak yang tenggelam itu timbul kembali. Tuh,
ringkasan cerita yang pertama. Ringkasan cerita yang kedua, ini masih satu pasal ya. Raja negeri Aram berencana menyerang wilayah Israel, tetapi rencananya itu selalu gagal. Baik yang di lembah, baik yang di padang, baik yang di gunung, rencananya itu selalu gagal. Mengapa? Karena rencana itu sudah diketahui oleh Nabi Elisa, dan Nabi itu membocorkan rahasia penyerangan Raja Aram itu kepada Raja Israel. Ajaib, Raja Aram buat rencana di tempat yang jauh. Tuhan hadir di situ dan memberitahukan kepada Elisa. Raja Aram sangat marah. Ia bahkan menuduh ada pengkhianat di antara mereka yang membocorkan rencananya. Tetapi dibantah oleh para prajuritnya. Yang membocorkan rencana Bapak itu bukan kami, bukan dari prajurit Bapak, bukan. Tapi ada satu nabi di Israel itu, namanya Nabi Elisa. Kemudian raja, baik kalau begitu. Pergi kamu selidiki ke sana, di mana dia tinggal. Kita akan serang nabi itu dan kita akan bunuh dia. Kira-kira begitulah rencana Raja Aram. Lalu mau menyerang, malah dibutakan dan dipermalukan. Jadi bala tentara Allah menjaga Elisa, lebih banyak tentara surga, tentara Allah, daripada tentara yang dikirim oleh Raja Aram. Lalu bala tentara Allah melalui pertolongan Tuhan atas permintaan Elisa, semua tentara Aram itu dibutakan, dibuatnya tidak bisa melihat. Saudaraku, penyelidikan dan penyerangan, diketahui tempat tinggal Nabi Elisa adalah di Dotan. Ingat ya, dulu dia tinggal di Gunung Karmel, lalu dia pindah di Gilgal, kemudian dipindah di Dotan. Nabi Elisa nabi yang sukses. Mungkin punya properti di Karmel, mungkin juga punya properti di Gilgal, dan kini ia ada di Dotan. Ya, mungkin ya, tidak dikisahkan, cuman dikasih tahu di dalam Alkitab bahwa dia pernah tinggal di Karmel, dia pernah tinggal di Gilgal, dan kini dia tinggal di Dotan. Pasukan pun dikerahkan. Nah, saya pastikan bahwa sudah terjadi penggantian panglima ya. Kemungkinan Panglima Naaman mengundurkan diri dari jabatan, atau kemungkinan dia dipecat karena ia tidak setuju dengan penyerangan terhadap Israel, apalagi menyerang Nabi Elisa. Atau Naaman itu sudah bertobat, dia tidak mau lagi. Ya, dia sudah bertobat, dia sudah percaya kepada Yahweh, dia menganut sistem agama Yahudi, dia mempersembahkan korban kepada Yahweh. Nah, mereka masuk menyerang, mengepung waktu malam, tetapi tidak bisa buat apa-apa sampai pagi. Mengapa? Karena pasukan malaikat Tuhan lebih banyak, lebih perkasa menjaga Elisa, Nabi Elisa. Pembantu Elisa, saya kira pembantu yang baru ini, bukan Gehazi lagi ya, tidak tahu juga ya. Karena mungkin ia sudah cacat sebagai pembantu, tapi tidak dijelaskan siapa namanya. Karena Gehazi itu cacat, dia tamakkan harta, dan dia seorang yang berbohong. Dia seorang yang bermasalah. Dia seorang yang berdosa dan dia kena kusna. Tidak layak dia menjadi abdi Allah. Kemungkinan ya, karena tidak dijelaskan, tapi di situ dikatakan abdi Allah, pembantunya. Bangunlah abdi Allah itu, maksudnya pembantu abdi Allah itu, dan dia lihat bala tentara begitu banyak ingin menyerang mereka. Karena tempat mereka sudah dikepung. Lalu Elisa berdoa agar mata bujangnya itu dibukakan. Mata bujangnya itu dibukakan. Maka terbukalah mata bujang Elisa itu, dan dia melihat pasukan malaikat yang lebih besar, lebih kuat, lebih berani, lebih mantap, dia punya persenjataan, lebih perkasa. Saat Elisa mau diserang, Elisa berdoa agar mata prajurit Raja Aram itu menjadi buta. Dan memang terjadi kebutaan karena doa Elisa. Prajurit Aram itu dituntun Nabi Elisa ke istana raja di ibu kota,
di kota Samaria untuk diserahkan kepada Raja Israel. Setelah sampai ke istana, Elisa berdoa agar mata mereka normal kembali. Mereka dapat melihat kembali. Nah, Raja Israel tanya, mau diapain mereka ini? Apakah mau dibunuh? Apakah mau dipenjarakan? Nabi Elisa bilang, jangan. Berilah mereka makan dan pulangkan saja mereka ke rumahnya. Pulangkan saja aku pada rajaku. Ya, dia dipulangkannya. Dengan cara begitu mereka akan memahami bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Nabi Elisa itu penuh kasih sayang, penuh ampun, penuh maaf. Dan ternyata mereka lah yang salah, bukan Nabi Elisa. Ia juga maha kuasa. Ia membuat malu Raja Aram dengan membutakan pasukannya dan membiarkan mereka hidup, bahkan dijamu dengan makanan kerajaan, lalu dia pulang. Air racun dibalas dengan air madu. Nah, ini terbalik kalau ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Ini terbalik. Air racun dibalas dengan air susu dan madu. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Raja Aram itu, oleh pasukan Aram, dipermalukan oleh perbuatan Nabi Elisa. Hikmat yang didapat dari cerita ini, atau pelajaran yang didapat dari cerita ini adalah masalah pergumulan pasti datang silih berganti. Tidak ada yang luput dari masalah, tidak ada yang kebal dari masalah, tidak ada yang tidak ada masalah yang tidak mendatangi kita. Tetapi tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan asal bersama dengan Tuhan. Tunduk dalam pimpinan Tuhan. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang tahu mara bahaya, ia memberitahukan kepada orang Israel, kepada Raja Israel agar terluput dari serangan musuh. Tuhan juga tahu masa depanmu, masa depan saya, masa depan kita. Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu pergumulanmu. Ia bahkan menyediakan yang terbaik menurut caranya. Teruslah datang mohon petunjuk dan pertolongan kepadanya. Tuhan mengubah bencana menjadi sorak-sorai kemenangan bagi kemuliaannya. Air mata duka menjadi air mata bahagia. Ketakutan menjadi tenang dan rasa aman. Kegelapan menjadi terang. Itulah kalau Tuhan yang bekerja. Tuhan juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, tidak selamanya untuk menghukum setimpal dengan kesalahan. Prajurit musuh itu dibiarkannya hidup, bahkan dijamu dengan makanan dan dibiarkan pulang. Musuh sudah banyak karena dosa. Janganlah kita cari atau menciptakan konflik atau mencari musuh, menciptakan musuh. Janganlah kita bermusuhan. Tidak ada gunanya. Untuk apa itu kita bermusuh? Lebih baik kita berdamai. Lebih baik kita hidup berdamai, hidup rukun satu sama lain. Elisa, sehatkan sumber air di Yeriko. Bantu janda bayar bayar hutang. Dia ucapkan kata berkat pada perempuan Sunem sehingga punya anak. Lalu anak itu meninggal. Kemudian Elisa dengan pertolongan Tuhan membangkitkan anak itu. Elisa juga menggagalkan kematian akibat racun di dalam kuali. Elisa memberi makan 100 orang nabi dengan 20 roti jelai dan masih ada sisanya. Naaman orang kusta mandi di sungai Yordan dan menjadi sehat kembali. Gehasi yang tamak jadi kusta seumur hidupnya bahkan sampai kepada cucunya. Elisa membuat mata kampak timbul. Elisa menggagalkan penyergapan raja dan tentara Aram. Dan Elisa membotakkan mata semua pasukan. Mata pasukan dibuatnya buta. Prajurit yang akan menyerangnya dibuatnya buta sementara. Lalu Elisa juga berdoa agar Tuhan mencelikkan mata prajurit itu. For God, nothing impossible. You don't say, so big problem I have. But you can say, high problem. I have big God.
God is almighty. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan katakan, saya punya masalah yang besar. Tapi kamu bisa katakan, hai masalah, saya memiliki Allah yang besar, yang maha besar, yang dapat mengatasi segala masalah. Ora et labora, berdoa dan bekerja, memberi, menabur. Satu saat Anda pasti akan menuai. Jika tidak, saat hidup Anda, anak atau cucu Anda ya akan menuainya. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung maupun lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan hinaan, ejekan orang-orang. Anggap itu sampah. Dan itu jadi pecut untuk maju lebih kencang. In love, Pendeta Najarudin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti.